Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Rustianto dengan NIM 415210167. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat penjelasan singkat tentang serverless Samba dan penjelasan singkat cara kerja dari si serverless Samba itu sendiri. Oke, baik, kita ke penjelasan berikut. Jadi apa sih serverless Samba itu sendiri? Jadi serverless Samba adalah cara praktis atau mudah untuk mengelola berbagai file ataupun dokumen yang lainnya antara komputer Windows dan Linux tanpa harus repot mengelola server secara langsung. Dalam sistem lama atau tradisional bisa dikatakan, kalian harus mengatur dan menjaga server secara khusus yang berjalan sepanjang waktu untuk agar tetap normal di si server itu sendiri. Lalu dengan serverless Samba ini, kalian juga tidak perlu khawatir tentang servernya karena semuanya akan diurus atau ditangani oleh si penyedia cloud itu sendiri. Contohnya seperti AWS, Azure, dan Microsoft dan Google Cloud Platform maksudnya. Lalu kalian perlu hanya menulis skrip atau kode kecil untuk menjalankan operasi di berbagai file dan penyedia cloud yang menangani di bagian infrastrukturnya. Jadi kalian bisa fokus terhadap aplikasi pengembangan yang kalian buat. Jadi tanpa perlu memikirkan dari si infrastruktur itu sendiri. Misalnya, jika kalian ingin berbagi file atau dokumen antara dari komputer Windows ke komputer Linux, Anda harus menulis skrip atau kode yang memungkinkan keduanya untuk berkomunikasi melalui cloud. Lalu ketika ada permintaan untuk mengakses file ataupun dokumen yang lainnya, kode tersebut akan dijalankan si penyedia cloud. Karena kan itu tanggung jawab dari si penyedia cloud itu sendiri. Lalu file yang diminta akan dikirimkan ke pengguna ataupun ke tujuan yang diminta. Lalu apa sih keuntungan dari serverless Samba ini? Jadi keuntungannya tentunya tidak perlu mengurus server secara fisik sendiri karena itu akan ditanggung atau ditangani oleh si penyedia cloud itu sendiri. Lalu kalian juga hanya perlu membayar pengguna yang sebenarnya atau yang pun pemakainya, bukan biaya tetap untuk menjalankan server sepanjang waktu. Jadi ada sistem pay as you go. Jadi kalian hanya perlu membayar apa yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini membuat lebih hemat biaya tentunya dan memudahkan Anda untuk fokus pada pengembangan suatu aplikasi atau manajemen dari aplikasi itu sendiri. Namun di sini ada sisi lain penting untuk diingat bahwa serverless Samba ini mungkin tidak cocok untuk beberapa situasi atau studi case itu sendiri. Jika kalian membutuhkan ketersediaan tinggi atau latensi rendah, atau Anda memiliki kebutuhan custom yang secara individu lumayan rumit, ibarat mungkin lebih baik mempertimbangkan solusi lain karena kan masih banyak situasi atau teknologi saat ini yang kita bisa pakai untuk mempermudah pekerjaan kita tentu ataupun aktivitas kita. Secara keseluruhan, jadi serverless Samba ini adalah cara mudah untuk berbagi file antara komputer Windows dan Linux tanpa harus repot mengelola server sendiri. Karena kan sudah ditangani oleh si penyedia cloud itu sendiri. Lalu ini memungkinkan kalian untuk fokus pengembangan suatu aplikasi yang kalian
kembangkan tanpa harus khawatir tentang infrastruktur yang rumit ataupun yang gimana. Lalu di sini ada cara kerja dari serverless Samba itu sendiri. Saya akan dalam bentuk flowchart, saya akan jelaskan secara singkat. Baik, di sini ada flowchart secara sistem cara kerja dari serverless Samba itu sendiri secara singkat. Di sini ada yang pertama yaitu adalah create Lambda function. Jadi fungsi lambda ini adalah suatu potongan atau kode yang dijalankan oleh AWS Lambda. Lalu kalian juga dapat menulis lambda dalam berbagai bahasa. Contohnya seperti Node.js, Python, Java, Go, dan bahasa C. Untuk fungsinya untuk membuat kalian harus memberikan nama untuk fungsi Anda, lingkungan runtime, dan kode yang diinginkan yang dijalankan. Lalu kalian juga dapat menentukan jumlah memori yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh si fungsi Anda dan waktu untuk menjalankan fungsi Anda. Lalu yang kedua ada configure the lambda function, yaitu cara kerja yang kedua, yaitu setelah kalian membuat fungsi lambda yang pertama, kalian juga harus mengonfigurasinya atau men-setting. Ini akan menentukan pemicu yang akan menyebabkan fungsi lambda kalian dijalankan. Kalian juga dapat menentukan variabel ataupun lingkungan yang diperlukan oleh fungsi lambda kalian. Lalu yang ketiga adalah deploy the lambda function. Yang dimaksud adalah setelah mengonfigurasi lambda pada tahap kedua, kalian juga dapat menerapkan ke AWS lambda. Ini akan membuat fungsi lambda tersedia untuk dipanggil ataupun untuk digunakan. Lalu di sini ada invoke the lambda function, yaitu fungsi lambda akan dapat dipanggil setelah dikonfigurasi sebelumnya dan pada tahap sebelumnya. Dipanggil oleh berbagai kejadian seperti permintaan HTTP, perubahan ke database, ataupun kejadian dari layanan AWS lainnya, tergantung studi case ataupun ya tergantung studi case itu sendiri. Karena kan setiap pengguna pasti mempunyai studi case tersendiri. Lalu yang kelima itu adalah monitor the lambda function, yaitu AWS Lambda menyediakan berbagai fitur ataupun layanan yang kalian dapat gunakan untuk memantau dari si fungsi lambda itu sendiri. Informasi ini dapat membantu kalian memecahkan masalah untuk mengoptimalkan kinerja fungsi lambda kalian. Jadi kan setelah dikonfigurasi pada tahap awal, kita menulis skrip, lalu mengkonfigurasinya, men-setting yang lain-lainnya. Setelah selesai dan dapat dipanggil, dijalankan, kalian juga dapat memonitor dari monitor dari fungsi lambda itu sendiri. Jadi apa yang kalian sudah konfigurasi sebelumnya, kalian dapat meremote ataupun mengkonfigurasi yang kalian inginkan, yang kalian buat maksudnya. Oke, baik, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.